Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 17. Filipi 4 ayat 10 sampai 17. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku, selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Judul renungan kita hari ini adalah Tuhan akan menguatkan kita, ditulis oleh John Upchurch. Sahabat suara kasih, aku lebih suka menjalani kehidupan seperti ditulis dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi ayat sebelum itu selalu membuatku semakin memahami satu hal, bahwa aku lebih suka melompat langsung ke pasal berikutnya, tanpa melalui apa yang disampaikan di Filipi 4 ayat 12. Ayat kedua menjadi gambaran yang sangat bagus. Tapi sekarang, saat kita membacanya, yang bisa aku pikirkan hanyalah hidup dalam kelimpahan atau kekurangan. Tapi rencana Tuhan atas hidupku, jauh lebih besar daripada kepuasan duniawi ini. Dia mau hidupku kudus. Aku mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dia mau aku melihat
bahwa kekayaannya tidak datang dengan jaminan yang terbatas. Kekayaan itu tidak diperoleh dengan keringatku. Sebaliknya, kekayaan tersebut mengalir deras untuk kepuasanku. Paulus berkata kepada Timotius, ibadah yang disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 6, dan dia menyampaikan hal serupa kepada orang percaya di Filipi. Bahwa kekuatan menurut dunia berasal dari kekuasaan, pasangan, rumah dan pengaruh. Tapi mereka yang berpikir demikian tidak akan pernah puas untuk situasi apapun. Saat kekuatan mereka menghilang, mereka jadi layu. Beberapa di antaranya melakukan apapun untuk kembali ke tempat semula, beberapa lainnya berakhir di panti rehabilitasi, dan yang lainnya kehilangan harapan hidup. Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu menurut aturan kita, seperti ditulis dalam Matius 5, bahwa yang lemah, yang miskin, yang lapar, merekalah yang menerima harta. Kamu lihat, Tuhan Yesus memang mau kita sampai ke Filipi 4 ayat 13. Tapi untuk melakukannya, Dia harus menghancurkan benteng kita dengan membawa kita melalui Filipi 4 ayat 12. Sahabat suara kasih, kita kuat melalui Dia, hanya saat kita sudah belajar untuk membersihkan sisa-sisa dari apa yang kita pikir kita butuhkan di dunia ini, dan melihat Dia sebagai harta yang cukup buat kita. Marilah kita renungkan, kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Dia yang menguatkan kita. Tapi untuk sampai ke titik itu, kita harus belajar puas dalam segala sesuatunya, yaitu rencana yang Dia buat untuk kita, karena kekuatan itu adalah milik-Nya, bukan milik kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan.
berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.